Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, anak-anakku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini. Pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan perihal peribahasa. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena peribahasa ini sering dipakai untuk anak-anakku atau orang-orang yang sering yang menyukai menulis cerita-cerita, mungkin cerita pendek, mungkin novel atau mungkin roman atau mungkin cerita biografi yang lain. Baik anak-anakku, kita mulai dengan apa dan bagaimana peribahasa itu. Ya, marilah kita cermati. Peribahasa ini merupakan kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan maksud tertentu. Jadi sudah dari pengarang terdahulu menyepakati bahwa itu merupakan kelompok kata yang ditetapkan sebagai peribahasa. Ya. Kemudian yang kedua, ungkapan atau kalimat-kalimat ringkas, padat yang berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Jadi pengertian peribahasa bisa berupa kelompok kata yang mengiaskan, bisa juga berupa ungkapan ringkas, padat yang menunjukkan perbandingan, perumpamaan, nasihat atau prinsip hidup. Baik, peribahasa ternyata dijeniskan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah pepatah, yang kedua perumpamaan, ketiga adalah pemeo, dan yang keempat ungkapan itu sendiri. Jadi peribahasa ini jenisnya ada 4 itu. Oke, kita analisis satu persatu. Pepatah merupakan jenis peribahasa yang berisi nasihat atau ajaran dari orang tua. Ini orang tua, apa orang tua, apa orang tua lah ini. Jadi juga perlu dicermati ini bentuk seperti ini. Jadi, ya, saya ulang, pepatah merupakan jenis peribahasa yang berisi nasihat atau ajaran dari orang tua-tua. Ini terpengaruh dengan bahasa Jawa. Itu mengubah bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Wong tuwek-tuwek, orang tua-tua. Ada lagi yang menunjukkan orang tua. Berarti di sana ada orang tua. Lalu di sampingnya ada orang muda. Kalau orang tua berarti di situ hanya ada orang tua saja, tetapi banyak jumlahnya gitu. Oke, contohnya air tenang menghanyutkan. Orang pendiam tetapi berilmu banyak. Air tenang menghanyutkan. Contoh yang kedua, berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah. Dalam melakukan suatu pekerjaan hendaknya selalu berhati-hati. Berhati-hati pada waktu berjalan, berhati-hati pada waktu berkata-kata. Ini 2 contoh tentang pepatah. Nanti contoh yang lain bisa dilihat di media yang lain. Kemudian tentang perumpamaan. Perumpamaan merupakan jenis peribahasa yang berisi perbandingan yang menggunakan kata seperti bagai, bak, laksana. Nah, ini mudah untuk menentukan perumpamaan ini. Asalkan ada kata seperti bagai, ya ini sudah berarti mengumpamakan gitu aja. Oke, contohnya
seperti pungguk merindukan bulan, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Laksana burung dalam sangkar, seseorang yang terikat oleh keadaan. Kemudian contoh peribahasa, jenis peribahasa yang ketiga adalah pemeo. Pemeo merupakan jenis peribahasa yang biasa digunakan untuk semboyan. Misalnya kalimatnya kata-kata kelompok kata pendek-pendek. Contohnya esa, elang, dua terbilang, terus berusaha hingga tercapai cita-cita. Yang contoh yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, seia sekata atau bersatu padu. Jenis yang ketiga dari sebuah peribahasa adalah bentuk ungkapan, yaitu gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Jadi dua kata itu maknanya menyatu, bukan berdiri sendiri-sendiri. Ini untuk mengenali itu mudah seperti itu. Contohnya itu, mereka sudah banyak makan garam. Artinya di situ bukan garam, bukan makan, tetapi pengertiannya membentuk suatu pengertian baru, yaitu banyak pengalaman. Itu termasuk jenis ungkapan. Lain dengan kalimat begini, ia sudah makan banyak garam. Nah, berarti dia kata yang biasa. Nah, itu makan garam artinya banyak pengalaman. Kemudian contoh yang berikutnya, hati-hati terhadapnya. Ia terkenal si panjang tangan, suka mencuri. Kalau ada kalimat dia panjang tangannya, artinya bisa berupa tangannya yang panjang. Tapi di sini si panjang tangan, artinya suka mencuri. Nah, ini kelompok kata yang punya arti baru. Ini tentang ungkapan. Jadi anak-anakku, peribahasa jenisnya ada 4, pepatah, perumpamaan, pemeo, dan ungkapan. Saya ulang, pepatah ini berisi nasihat, kemudian perumpamaan ini cirinya ada kata seperti, bagai, dan laksana dan sebagainya. Biasanya untuk membandingkan. Kemudian pemeo ini kata-katanya singkat, biasanya untuk semboyan. Ya. Dan ungkapan ini dua kata yang menyatu makna. Jadi maknanya tidak bisa ditelusur berdasarkan kata-kata yang lama. Tuh. Misalnya meja hijau, ya, dia disidang di meja hijau. Artinya bukan meja yang warnanya hijau, tetapi meja hijau merupakan satu bentukan kata yang berarti pengadilan. Berarti meja hijau di situ merupakan ungkapan. Lain dengan begini, taruh saja uang itu di meja hijau. Artinya di sana ada meja yang kuning, ada meja yang putih, dan ada meja yang hijau. Nah, uangnya disuruh menaruh di meja yang warnanya hijau. Itu beda. Jadi tergantung situasional penggunaannya. Dia menjadi ungkapkankah atau dia tetap sebagai kata per kata. Demikian anak-anakku, sekedar membahas perihal peribahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dari Gus Luken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.